Jumpa lagi dengan saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang posisi para pastor atau imam Katolik dalam panggung politik. Mengapa saya angkat topik ini? Karena pada saat-saat ini sedang kampanye pilkada dan juga banyak orang yang mulai bermunculan untuk mengkampanyekan atau memamerkan atau mempromosikan orang-orang yang akan dipilihnya. Nah, bagaimana posisi imam Katolik dalam hal ini? Tulisan ini saya kutip dari tulisan Romo Yosef Patimudas MSF. Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang politik? Apakah politik itu kotor sehingga para pastor tidak terlibat di dalamnya? Nah, memang seperti kita ketahui, kita tidak pernah mendengar bahwa ada seorang pastor atau imam Katolik yang ikut mencalonkan diri menjadi pejabat negara. Namun dalam berbagai kesempatan, kalaupun ada, maka seseorang yang mencalonkan diri itu harus keluar atau melepaskan tugas-tugas imamat yang telah diberikan kepadanya. Seperti terjadi di salah satu tempat di daerah Sumatera, juga seorang imam mencalonkan diri berpasangan dengan seorang ustadz waktu itu, dan segala hak atau kewajiban yang dilakukan sebagai imam dia lepaskan dan akhirnya dia mencalonkan diri. Nah, tentu kita bertanya-tanya mengapa para pastor atau imam Katolik tidak bisa atau tidak pernah kita lihat ikut dalam panggung politik dengan membawa atribut agama. Nah, memang politik itu adalah sebuah seni dan perlu kita ketahui bahwa gereja dan politik itu tidak bertentangan, tetapi tidak bisa disatukan. Artinya bahwa urusan keagamaan itu adalah sendiri dan urusan politik adalah sendiri, tidak bisa dicampur aduk karena akan berakibat fatal. Dan tentu kita belajar dari sejarah atau gereja Katolik belajar dari sejarah bagaimana pada zaman-zaman dahulu ketika politik dan agama dicampur aduk maka terjadi kekacauan. Nah, menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, politik adalah tata cara mengelola suatu kota untuk mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh warga. Dan politik merupakan seni untuk mengelola kekuasaan dengan konstitusi demi kesejahteraan bersama atau bonum commune. Namun dalam prakteknya politik lebih cenderung dialami sebagai suatu persaingan atau perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Itulah yang membuat politik dipandang kotor oleh sebagian orang. Tetapi bagi gereja Katolik sendiri, politik adalah sesuatu hal yang baik karena orang-orang Katolik diajak untuk berpolitik secara baik dan menghindari politik-politik yang kotor. Meskipun kita masih menyaksikan banyak orang Katolik juga yang berpolitik kotor, dan itu adalah tindakan oknum dan bukan ajaran dari gereja sendiri. Nah, jika demikian, kalau politik itu sebagai seni, maka pertanyaannya adalah mengapa para pastor tidak ikut ambil bagian di dalamnya dan hanya sebagian besar dari para awam. Nah, seperti kita ketahui bahwa gereja Katolik bersifat hierarkis dan setiap struktur memiliki peran dan wewenang masing-masing. Dalam bidang politik ada pembedaan antara politik etis dan politik praktis. Kaum hierarkis seperti paus, uskup, imam, dan diakon, dan juga biarawan-biarawati bergerak dalam level politik etis dan tidak dalam politik praktis.
Sedangkan kaum awam yang merupakan mayoritas dalam gereja Katolik bergerak dalam politik praktis. Nah, gereja mendukung awam yang berkecimpung atau terlibat dalam politik praktis. Nah, politik praktis dipahami sebagai keterlibatan langsung dalam menduduki posisi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, atau dalam sebuah partai politik atau gerakan politik tertentu. Kalaupun terpaksa menduduki jabatan politis tertentu, maka harus terlebih dahulu mendapat izin resmi dari Roma. Undang-Undang Dasar Gereja atau kitab yang kita kenal sebagai Kitab Hukum Kanonik atau KHK sudah mengatur hal itu. Misalnya dalam Kanon 287 dikatakan bahwa para klerus atau para imam atau para pastor tidak diperbolehkan ambil bagian aktif dalam politik atau dalam partai politik. Hal ini demi menjaga objektivitas dan netralitas pelayan gerejawi. Nah, para uskup dan para imam dan bahkan kaum biarawan-biarawati merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan umat Katolik. Maka, kalau terlibat dalam politik praktis atau gerakan politik tertentu bisa memecah belah umat. Maka, hal itu dihindari. Mengapa bisa memecah belah umat? Misalnya, pada suatu ketika karena demi menjaga ketuntunan partai atau pendukungnya dan harus berseberangan dengan umat beriman Katolik lainnya. Kredibilitas sebagai simbol dan kekuatan sebagai pemersatu dan pemimpin umat akan jatuh atau semakin lemah. Maka, pimpinan gereja tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan politik etis? Nah, politik etis sendiri juga dapat kita ketahui dan kita lihat dan mungkin kita alami dalam kehidupan harian kita. Nah, politik etis adalah sebagai seni mengatur kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kaum hierarkis memainkan peran politik etis. Hal ini dipahami sebagai upaya menyuarakan suara kenabian dan membangun dialog bersama kaum awam dan masyarakat tentang realitas politik dalam kaitannya dengan ajaran iman dan moral gereja. Hal itu dilakukan lewat usaha menghimpun dan memberi pendampingan iman, ilmu dan pembentukan karakter Kristiani kepada kaum awam supaya menjadi terang dan garam dunia melalui bidang politik praktis yang dijalaninya. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa seorang awam sangat didukung untuk mengikuti politik praktis. Karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa umat Katolik adalah 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Dan dengan demikian mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk juga ikut ambil bagian mengisi kemerdekaan dan juga untuk memajukan bangsa dan negara. Demikianlah pembahasan kita berkaitan posisi para imam Katolik dalam panggung politik. Salam sejahtera untuk kita semua.